94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget ini kembali hadir menyapa Good News Family semuanya di kesempatan siang hari ini. Kalau Anda bersama kami di Feed, kami janjikan akan ada talk show bersama dengan owner The Carpenter Steak ya. Mungkin nggak menyangka karena beliau biasa saya kami invite di DTS atau Deep Talk Session. Jadi wajahnya tidak asing. Karena beberapa kali hadir di Deep Talk Session. Setiap bulan deh kayaknya ya. Sama sapa dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. eh Bro Yogi aja deh ya, Nah, Pastor Bro. Apa kabar? baik. Senang Terima banget. kasih Kak Indi Ya, sudah terima mengundang. kasih Mm-mm. juga buat waktunya ya. Yes, Sibuk tapi tetap bisa menyediakan waktu untuk support Good News di Deep Talk Session. Ini kali juga bisa berbagi nih, Sol ya. ya, By the way, thank you buat supportnya untuk Good News ya, Pastor Bro ya. Semoga siap. langgeng sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Yes. Well, cerita dulu deh, Pastor Bro. Hmm. Aktivitasnya apa nih? Lagi sibuk apa nih? Ya ini sekarang Ah, sehari-hari lebih lebih banyak ngurusin restoran sama mm-mm, ada usaha juga ya, mm-mm, yang lain ya untuk mm-mm, untuk ngembangin terus untuk Carpenter sendiri kan kita barusan saja 2 bulan lalu buka di Jogja nih mm-mm. pertama Mei kalau nggak kalinya. salah. Mei atau Juni ya, Pastor ya? Eh, April, Mei ya, Mei. Mm-mm, Mei akhir mm-mm, kita mulai buka. mm-mm, Jadi ya cukup lumayan sibuk, mhm, tantangan-tantangan baru karena luar kota, mhm. ya kan. Jadi ya banyak hal ya Kak Idi yang harus Yes. dirapikan. Itu dia. Well, Nah, kalau kita mundur dikit nih, kita ah, kan pengen juga nih denger story-nya. By the way, kita belum pernah ngobrol sama The Carpenters ini ya. Kalau yes. kita mundur dikit, seperti apa sih story-nya, behind Ah, the scene-nya ah, eh, The Carpenters Take ini? Momen apa yang membuat mm, eh Pastor Yogi ini yakin ini mm, kayaknya bisnis yang memang ingin saya bangun gitu. mm. Oke, jadi kalau bilang yakin ini Mhm. bisnis yang itu ya kita nggak yakin sih, karena Ya. pada awal mulanya segala Yes. sesuatu tuh ya kita pasti mikir ya untuk kita mau membangun sesuatu, Mhm. apakah ini jalannya benar apa enggak, apakah sesuai yang Tuhan mau apa enggak. Jadi banyak sekali pertimbangan waktu itu. Hanya Mhm. saja Carpenters ini ada karena saya dan kakak saya. Jadi kami berdua lah yang mengawali Mhm. dengan tujuan waktu itu kami memang pengen ada sebuah usaha, tapi apa? Kami bingung dan waktu itu sempat mikir-mikir mau beli franchise, mau Mhm. beli apa, tapi kok mahal-mahal, nggak ada Mhm. duitnya kan. Nah, terus daripada waktu itu kita juga mempertimbangkan daripada kita beli franchise, kita nggak tahu juntrungannya seperti apa. Akhirnya karena kakak saya tuh suka masak, dia hobi lah untuk masak dan ya puji Tuhan masakannya lumayan enak kan. Dan saya ngomong loh, kamu kan pinter masak steak, kenapa nggak jualan steak aja kita Mhm. coba. Nah, tapi kan ya seperti teman-teman semua di sini Mhm. dengar tahu bahwa yang jualan juga banyak kan. Pada waktu Mhm. tahun 2022-an waktu itu COVID, setelah Mhm. COVID lah mulai reda itu kompetitor banyak sekali. Ya udah nggak apa-apa, kita keliling. Akhirnya saya keliling itu sama Mhm. kakak. Kita puterin satu Semarang, semua restoran steak kita coba. Mhm. Kita rasakan satu-satu di setiap resto. Ini menurut kita ya, jadi preferensi sebenarnya. Menurut saya Mhm. yang enak apa, yang nggak enak apa. Jadi Mhm. saya catetin kekurangannya apa. Menurut standar saya waktu itu Mhm. sebagai seorang yang suka makan aja sih sebenarnya. Mhm. Nah, akhirnya dari situ saya dan kakak kita mulai diskusi, kita mulai pelajari, dan kita trial, kita coba waktu itu. Mhm. Nah, masalahnya coba kita beli alat dan lain-lain. Masalahnya untuk tempatnya tuh kita nggak punya Kak Indi waktu Mhm. itu. Karena sewa tempat tuh mahal ya. Paling nggak kalau untuk bikin kayak resto itu minimal-minimal 50 sampai 100 juta Iya. untuk tempat-tempat yang lumayan bagus per Apalagi tahunan. ya tempat-tempat yang strategis kan ya. Betul, Mhm. itu kan enggak nah, maksudnya enggak murah dan Iya. duh, terkendala dana. Tapi Mhm. puji Tuhan waktu itu papa mertua saya denger, dengerin Mhm. ini, dia denger lah secara nggak sengaja terus Mhm. tanya, kamu butuh tempat? Iya, itu saya ada di Pringgading tempat. Mhm. Masalahnya saya juga barusan
buka bengkel di situ, bengkel Mhm. ganti oli. Nah, gini kamu mau nggak? Setelah bengkel kami tutup, jam 5 sore kamu yang buka untuk resto. Ya Mhm. udah, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Awal mula kita mulai hanya dari 5 meja, Kak Indi. Oh, Dari ya. 5 meja kita Di tahun dengan berapa tuh, Pak Serbo? 2023 ya, 23. 2023-an ya, Mhm. Mhm. 23 Februarian gitu. Mhm. Lalu dengan 5 meja saja kita coba dan kita waktu itu strategi pertama adalah ya kita panggil itu KOL, panggil apa Mhm. influencer untuk Mhm. iklanin waktu itu kan. Ya. Dan ya di situ awal mula Tuhan buka jalan sih. Ternyata rame 5 meja loh. Kok enggak cuma Betul. meja aja saya dipinjemin papa mertua saya waktu itu. Jadi kita meja aja nggak punya waktu itu. Semua serba dipinjemin, Mhm. kasih karunia lah. Makanya Mhm. kalau flashback ke tahun itu lagi, saya cuma bisa bilang Carpenter sekarang ada 4 cabang. Tapi Mhm. saya bisa bilang ini semua ya kasih karunia Tuhan. Karena kalau dari awal Yes. Grace of God itu tidak pernah ada untuk kami. Mungkin Mhm. kami tidak akan pernah mulai seperti itu. Jadi Keren. awal mulanya seperti itu, Kak Indi. Yes, tapi tahu nggak sih, Mas Arbo, waktu pertama kali tahu The Carpenters tuh, Hmm. saya tuh mikirnya itu benar-benar franchise loh. Kirain mungkin franchise dari luar 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 negeri gitu ya. Apa iya ya kali ya? Ternyata bukan, wes. Great, Ya. benar-benar luar Car- biasa. Carpenter sendiri itu sebenarnya namanya kan diambil dari Mm-mm. saya dan kakak saya itu background kita memang sekolahnya di PIKA dulu kan, pendidikan Oh, industri kayu. Jadi mm-mm. kita berdua tuh ya literally memang tukang kayu karena kita belajar kayu dan lain-lain. Heeh. Makanya dari situ itu kita ambil The Carpenter. Kalau Carpenter kan cuma satu, ini kan kita berdua ini The Carpenters lah. Tuh kan jadi ngerti deh ya. Jadi ngerti Ah, behind the scene namanya, behind the scene itu hal yes. yang seru sih. Karena memang awalnya juga mikir ini kayaknya franchise tapi ternyata enggak loh. Hmm. Based on Grace dan ini yang keren Gensol ya. Mungkin buat Anda yang mau bergabung boleh ya Pastor ya. Kalau ada Ah, yang mau tanya-tanya silakan aja nggak apa-apa. Karena memang bangun usaha itu ternyata ada ragunya ya. iya, Harus dijalani, harus yakinnya tuh yakin bahwa ini nggak boleh dilepas. betul. Harus to be legend kan kalau bangun usaha tuh seperti itu kayaknya ya. Mm, 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 Well, next next mm, question nih, Pastor ya. mm, mm, Bisnis kuliner sekarang ini seperti yang tadi dimention sama Pastor Bro itu kan pemainnya banyak sekali ya. mm, mm. Jadi at first strategi apa yang mungkin bikin The Carpenter Steak ini berbeda? Eh, Mm. well, saya mau bilang dibanding dengan kompetitor memang harus ya. Ya, Karena iya. nowadays itu memang banyak banget Banyak kompetitor dan komputer itu. pemainnya ya. Iya. Silakan. Jadi kalau ngomong apa yang bikin kita berbeda, Mhm. ini sih Kak Indi dan pendengar Good News Mhm. sekalian. Makanan itu sesuatu yang kita sulit omong karena ini Mhm. bicara mengenai selera. Ya, misalkan Betul. Kak Indi suka sate ayam. Wah, ada semua orang punya favorit sate ayamnya Mhm. masing-masing. Saya suka A, suka B, suka C. Selera. Saya tidak bisa ngomong itu. Tapi yang saya waktu awal memikirkan, mendoakan, merumuskan Mhm. bagaimana Carpenters ini akan kami jalankan, itu kita mikir adalah sebuah steak yang rasanya enak menurut kami ya, karena kami Mhm. develop, kami coba, kami compare-compare, dan menurut lidah saya dan kakak saya enak, yaitu Mhm. yang kita percaya bahwa steak kami enak. Pertama itu, ya kalau pendengar semua mau berbisnis sesuatu, kalian pertama harus percaya bahwa apa yang kalian jual itu baik, terbaik lah di Mhm. antara semuanya. Karena kalau kita sendiri ragu, apalagi orang lain yang mau beli. Nah, Yes. jadi rasa saya pastikan enak. Yang Mhm. kedua, kalau orang Semarang itu dari dulu kan banyak orang ngomong kalau bisnis di Semarang itu paling sulit karena orang Semarang tuh seringnya FOMO, terus habis itu hilang. Nah, Mhm. tapi mau patahkan pemikiran itu karena orang Semarang itu sebenarnya unik karena saya sendiri orang Semarang ya. Kita suka yang enak, kita suka porsinya yang banyak, Mhm. dan kita suka harganya yang murah. Murah. Sebenarnya itu. Kalau 3 hal ini tercapai, kebanyakan restoran di Semarang tuh apa last longer, lama, lama sekali lah. Mhm. Mereka bisa bertahan. Jadi 3 hal ini yang saya coba achieve. Enak, Mhm. murah, dan porsinya lebih daripada Mhm. porsi-porsi yang lain di resto-resto lain yang saya coba kan. Mhm.
Nah, di situ saya bikin sebuah tagline, steak murah, rasa mewah. Jadi saya Mhm. memang harganya murah. Murah itu bukan berarti 10.000, 5.000, enggak. Mhm. Murah di Ya, dalam di kelasnya. kelasnya, ya. Jadi Mhm. kadang ada orang datang komplain juga ngomong, katanya murah, tapi kok harganya 85.000. Nah, kadang Mhm. saya juga sulit bicara karena mereka membandingkannya dengan stick yang lain yang harganya Mhm. cuma 30.000, yang mana Mhm. menggunakan cara memasak berbeda, Yes. dagingnya sedikit. Jadi memang memang banyak sekali lah, maksudnya pendapat-pendapat customer itu. Tapi kita fokus di situ. Untuk di dalam kategori yang saya jual, stik kami saya rasa cukup cukup ekonomis, cukup Mhm. bersaing lah secara harga kalau Mhm. dibandingin dengan merek-merek yang lain. Terus porsi saya bikin banyak. Salad pun teman-teman kalau datang ya pasti saladnya juga banyak. Bahkan minumnya pun es tehnya teh tawar dan Mhm. apa es tehnya, terutama es teh lah. Itu kan Mhm. saya bikin refill. Orang bisa Mhm. sepuasnya minum. Oke. Karena kan ya Mhm. kayak saya orang Semarang, saya ngerti. Mhm. Sukanya gitu. Jadi Iya, itu yang iya, betul. yang yang saya lakukan, strategi-strategi seperti itu Kak Indi. Jadi kalau ngomong tiga hal yaitu rasanya saya bikin enak, porsinya saya Mhm. bikin banyak, harganya saya bikin bersaing ekonomis lah. Bisa bisa lebih bersaing daripada yang lain. Siap. Seperti itu. Oke, well, Ah, seperti kita tahu ya, kalau apa sebagai owner, sebagai ya bisa dibilang founder ya, mm, yang masih young entrepreneur lah kalau Bro Yogi sih masih muda lah ya. mm, Tantangannya apa sih yang paling sering ditemui waktu ngelit tim atau gimana cara bangun karyawan, terus mm. juga bangun trust ke pelanggan gitu, punya tips and trick atau unlock atau whatever kita sebut ya. Ya, Silakan nih. jadi yang pertama Ya. ada tiga hal yang akan saya bagikan. Yang Mm, pertama yang harus kita benar-benar perhatikan itu mhm, SOP dulu, alias teknis. mhm. Karena di Yes. dalam hal F&B terutama seringkali saya belajar, ikut seminar, saya pelajari. Mhm. Itu banyak sekali resto-resto yang mereka merugi karena mereka tidak mengukur segala sesuatunya dengan baik. Jadi maksudnya apa? Nah, di The Carpenters ini kami timbangi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bagi kami semuanya sudah terukur. Mhm. Jadi, eh, pendengar semua, Kak Indi juga kalau makan di Carpenters A, B, C, D itu saya jamin rasanya akan sama, saus Mhm. dan lain-lain. Karena semua kita timbangin, kita ukur dan kita bikin di satu kitchen yang sama. Jadi tidak Mhm. ada yang berbeda-beda. Makanya kita perlu ada yang namanya SOP, Standard Operation Procedure. Seduh. Itu sangat Mhm. penting sekali karena sebagaimana bikin kayak misal bikin Indomie itu kan ada Mhm. caranya tuh di belakang. Nah, Mhm. kita bikin seperti itu. Kita tulis SOP-nya habis ini dimasukkan ini, dimasukkan ini. Jadi orang istilahnya gini, orang yang tidak punya background memasak pun di tempat kita kalau dia ikutin SOP dengan benar, dia akan bisa memasak steak yang enak. Yes, Gitu. got it. Kurang Mhm. lebih seperti itu. Jadi itu Mhm. akan lebih memudahkan kita dalam memanage. Pertama itu, yang kedua akan memudahkan kita juga dalam memantau kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi Mhm. kita punya sebuah Ya. sistem, kita audit setiap hari. Jadi by the end of the day, di akhir hari kita sudah tahu barang waste-nya berapa, barang yang keluar berapa, barang yang terjual berapa, yang tidak terpakai berapa. Jadi dengan begitu kita bisa sangat ngontrol inventory dan cost kita. Karena Mhm. seringkali bocornya di situ. Kalau sudah Mhm. wah, itu akan menimbulkan kerugian yang besar. Ya, Wah, jadi itu kita benar-benar yes. kontrol sekali di situ dengan Mhm. sangat hati-hati. Terus yang kedua, itu SOP ya. Terus Mhm. apa segala macam lah tentang teknis itu diatur di situ semua. Teman-teman kalau mau bisnis kuliner harus punya SOP. Kalau enggak Mhm. bahaya. Ya. Ya, gimana bikin SOP? Gampang cari di ChatGPT, di Google banyak sekali ya. Tinggal Mhm. tinggal cari saja. Saya dulu juga belajar dari sana. Mhm. Yang kedua yang Ya. sebenarnya ini yang Mhm. paling sulit karyawan atau Mhm. tenaga kerja SDM. Ini Ya. tantangan terbesar kita sih. Jadi Mhm. ya saya nggak tahu apakah ini karena problem generasi atau ini memang problemnya Carpenters, tapi saya sudah coba sedemikian rupa
saya berusaha untuk setiap karyawan itu kita educate, kita kelola, kita Mhm. bahkan saya pun ngomong ke manajer operasional dan tim saya yang di bawah saya itu Mhm. kita punya nilai, kita tuh mau add value di dalam hidup orang. Maksudnya gimana? Jadi semua orang yang masuk ke kita, meskipun dia tidak punya background memasak pun, selama dia niat bekerja, kita terima dan kita ajari. Mhm. Yang saya perlu hanya satu, dia niat dan dia punya attitude. Attitude itu maksudnya apa ya? Punya integritas, punya kejujuran, punya semangat kerja, tidak masalah. Kamu tidak bisa masak pun, atau mungkin ada yang kekurangan dalam hal apa yang nggak menyebabkan dia nggak bisa bekerja pada umumnya, ya nggak apa-apa. Selama kamu mau bekerja, yuk kita ajarin. Usia pun saya tidak terbatas. Saya punya kasir usia hampir 60. Wow, luar biasa. Tapi, tapi Mhm. among all the karyawan di Mhm. antara semua kan, wah dia yang paling karena generasi senior kan, jadi paling Mhm. disiplin, galak. Mhm. Kadang kalau yang kerjanya nggak bener dia yang ngomelin. Tapi saya suka. Jadi saya terima itu semua untuk yuk kalian sama-sama kita bangun, kita bertumbuh. Kalau kamu dulu awal masuk sebagai misalkan sebagai tukang cuci piring gitu ya, Mhm. nggak mau seumur hidup dia jadi cuci piring. Dalam 3 bulan setelah dia kerja, saya lihat bagus, Mhm. nyucinya piring bagus. Saya akan tawarin, kamu belajar bikin minum nggak? Atau kamu mau belajar, misal bantu di dapur nggak? Jadi Mhm. saya pengen dia terus terus bertumbuh sampai suatu saat nanti apabila dia dapat sebuah tawaran kerja lebih baik, Mhm. ngomong, Pak, ini saya dapat go, nggak apa-apa sih. Mhm. Karena memang tugas saya mungkin sudah selesai di situ ngajarin dia. Mhm. Jadi itu yang pengen saya lakukan dan sedang saya lakukan. Hanya saja memang tidak semua orang tuh bisa digitukan Kak Indi. Mhm. Sampai Iya. satu waktu itu saya, Mhm. wah saya train sedemikian rupa, Mhm. saya bahkan ajarin dia emotional problem apa macam-macam saya bimbing. Tapi pada akhirnya kita nggak, saya sampai satu titik saya menyadari saya nggak bisa merubah manusia. Yang bisa merubah manusia cuma Tuhan dan orang itu sendiri. Jadi Mhm. saya coba sedemikian rupa akhirnya mental juga dan dia akhirnya keluar dari Carpenters. Ya saya nggak bisa apa-apa ya. Cuman Mhm. Betul. just do my best di dalam Mhm. part saya untuk membangun SDM, untuk membangun orang-orang ini, supaya mereka tidak hanya dipekerjakan saja, tapi mereka diberdayakan. Mereka bisa Yes. bisa improve hidup mereka. Kalau misal di saya gaji 1 juta, di luar nanti dia bisa gaji 5 juta kan lebih baik dengan skill Mhm. yang lebih baik, hidup lebih baik. Sebenarnya Mhm. itu yang menjadi Goalnya ya. goal saya di Mhm. situ. Memang Mhm. ya mungkin ini proses seumur hidup ya Kak Indi. Mhm. Mhm. Masuk, kadang itu ada pegawai yang masuk sehari, besoknya sudah tidak masuk lagi di WA. Kenapa? Capek Pak kerja di tempat Bapak. Ya elah. Iya, 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 iya. Memang nggak gampang sih ya bangun sistem ya, tapi harus tetap tetap teguh di situ ya Pak ya, jangan nggak Iya. dikurangin lagi karena memang itu standarnya ternyata. Iya, Mhm. jadi Mhm. memang ya udah kalau dia seperti itu, ada yang seminggu kerja tiba-tiba ngilang nggak masuk, ya udah pergi aja Oh. udah nggak ada pamit. Makanya kadang Mhm. Mhm. saya cukup kaget karena saya lama di luar negeri Mhm. ya. Waktu saya balik kerja dengan mereka, saya cukup kaget. Wow, attitude orang-orang sini dalam bekerja kok cukup ngeri-ngeri juga ya. Maksudnya kayak Mhm. yang baik-baik pergi nggak pamit dan lain-lain. Terus Mhm. ya kadang mencuri apa dan lain-lain ya itu kayak wah ini harus benar-benar dah untuk memberesin itu semua harus ada sistem sih. Dengan adanya sistem yang baik itu akan lebih mudah mudah terkendali lah meskipun saya nggak bilang 100% bagus ya tapi akan jauh lebih terkontrol itu itu kedua untuk Mhm. karyawan. Yes. Yang ketiga pelanggan. Nah, kalau pelanggan itu kan eksternal ya. Jadi saya tidak Mhm. bisa kontrol sepenuhnya. Hanya saja saya ya di tantangannya dia apa di promosi, bikin bikin apa promo setiap bulannya, Mhm. terus masukan-masukan dari pelanggan. Nah, pelanggan itu kan juga netizen ya, terutama ya itu Mhm. unik. Ada yang ngomong kalau memang masukan-masukan dia dari segi teknis sih saya terima dan saya perbaikin. Misalkan kayak Mhm. wah, kentangnya kurang mateng. Wah, itu berarti kan salah saya. Oh, berarti Mhm. saya ngitungnya keliru nih waktunya. Tapi kalau mereka sudah ngomong kayak, eh
tukang parkirnya di luar nyebelin. Nah kan saya nggak ngurusin tukang parkir. Jadi kayak kadang itu Di komennya luar. aneh-aneh di luar konteks dan saya juga kadang itu ngelus dada mau jengkel tapi ya gimana ya cuman tak panggil tukang parkir Mas lain kali ojo ngoyo ngono. Oh iya 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 Pak ya ini suntukan aja. Jadi kadang tuh ndak masuk di akal gitu. Terus apa kalau mereka komplain waktu tunggunya terlalu lama lah lama itu kan kontekstual juga ya lamanya Ya. Kak Gigi mungkin 2 jam, lama saya mungkin lima Mm-mm. menit. Nah, jadi Mm-mm, mm-mm, kadang betul. feedback-feedback seperti itu saya tanya, oh lamanya berapa lama, seperti apa. Mm-mm, mm-mm, Saya perbaiki, akan saya terus perbaiki. Makanya setiap kali ada komentar, saya langsung mm-mm, lempar di grup, ayo ini ada apa nih, kita perbaiki segera. Nah, kadang mm-mm, tingkat kematangan tidak sesuai, ya kayak gitu-gitu saya sudah ada SOP-nya, semua SOP sih. mm-mm, Kalau misalkan ada komplain begini, handle-nya gimana, itu semua sudah saya rumuskan. Jadi setiap mm-mm. pegawai mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Wow, Ya, ini memang matang banget sih. ah, Cara sebelum sebelum membentuk, sebelum apa-apa itu sudah ah, dipikirkan sebelumnya ya. betul. Well, Antisipasi mm-mm, lah, Kak. yes, betul. Tapi ini baik buat pemula semua nih, Gunsong ya. Well, Hmm. balik lagi nih. Banyak yang berpikir kalau bisnis kuliner itu yang penting makanannya enak. Nah, Mm-mm. kalau saat ini buka The Carpenter Steak ini keputusan apa yang paling sengaja Pastor Yogi atau Bro Yogi ambil supaya orang punya alasan buat balik lagi ke ya ke cabangnya, Banyak. bukan ke yang lain gitu ya. Ya. Nah, kalau Apakah enak tuh mungkin ya wajib lah, pastilah. Orang mm, mesti kalau harus makan ya? nggak enak kan kita Ya pernah tadi makan, pernah sempat disebut ya. pernah makan di situ nggak? Wah, nggak usah, nggak enak makanannya ya kan. Jadi kan sudah jelas itu terlalu asin, terlalu manis Mm, atau apa ya. Kita sebisa mungkin kualitas nggak cuman enak tapi segar. Jadi mm, kayak selada salad kita itu kita pastikan setiap hari selada itu mm, baru. Makanya saya juga kalau pesen secukupnya. Kalau habis mm, ya mm, saya akan ngomong sold out saja daripada saya terlalu menumpuk dan itu jadi mm, nggak seger. mm, Itu penting sekali kesegaran, mm, kualitas bahan yang dipakai, mm, terus rasa itu mm, penting. Terus yang kedua yang sebenarnya yang paling penting sudah saya sampaikan tadi adalah mm, apakah makanan itu worth it dengan harga sekian? Apakah cucuk ya kalau orang Semarang mm, ngomong mm, mm. ya kan ada Cocok. yang ngomong, wah makan yang kono di sana makan di sana enak nih, tapi nggak cocok, harganya mahal sekali karena porsinya Mm, kecil ya, berarti kan nggak mm, cocok. Nah saya pengen punya sebuah restoran ini orang makan, wah mantep nih dengan harga sekian, rasanya enak, porsinya pas atau porsinya banyak. Nah seperti itu. Jadi itulah yang kita terus pikirkan di dalam setiap kita bikin menu baru itu kita bikin terus, kita terus kembangkan. Nanti sebentar lagi akan ada menu burger. Wah, wow. coba nanti ya. Mhm, Jadi itu kita develop terus dengan sebuah konsep seperti itu. Jadi mhm, apakah ini worth it untuk dijual sekian? Apakah orang mhm, dengan makan sekian itu mereka bisa merasakan experience di mana mereka makan mhm, seolah-olah di restoran mewah, tapi dengan mhm. harga yang ekonomis lebih murah gitu loh. Seperti itu sih Kak Siap, kurang lebihnya Kak. siap. Ah, ini dia. Ah, Keren ya kalau jawab ya. Nah, kalau di perjalanan bisnis 23 sampai dengan saat ini nih, ya, 24, 25, ber- 26, hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun Ini lah kurang lebih. dan sudah cabangnya sudah berarti satu, dua, 4, empat. 4 Tuh, ya. keren banget. 4 Dan tahun cabang berarti cita-citanya memang per tahun ada satu cabang nih. Amin. ya amin. Itu yang memang eh, Mm-mm, target saya selama 4 tahun terakhir mm-mm, ini 1 tahun sekali harus ada sebuah pertumbuhan yang signifikan minimal mm-mm, 1 cabang lah. mhm. Seperti itu. Oke, ini ada telepon nanti belum di-invite ya. Nah, Tunggu ya, sebentar. Nah, ini kalau apa namanya, kalau hmm, di perjalanan bisnis, pernah nggak bro, masa yang mungkin nggak mudah? Pernah hmm, ada keputusan yang awalnya kayaknya berat, tapi sekarang ini justru jadi kayak hal yang jadi titik balik ada. buat perkembangan bisnis. Ada. Ada. Yang paling berat adalah tahun Ah, lalu. Karena tahun mm, lalu itu jadi karena
ya tadi favor daripada papa mertua saya Mhm. boleh dipinjami tempat sampai akhirnya tahun lalu beliau menyampaikan saya harus gunakan tempat ini untuk usaha, jadi Mhm. kamu harus cari tempat baru. Jadi mungkin itu tempat paling berat sih karena momen paling berat karena Mhm. tempat kami yang di Pringgading itu adalah OG-nya ya, original awalnya ya. Mhm. Jadi kayak sudah jadi trademarknya, kita harus pergi. Dan Mhm. waktu itu saya juga berdoa sama istri, sama koko Mhm. juga gimana ya pindah kemana. Akhirnya kan setelah kita nyari-nyari tempat, kita pindah ke Erlangga kan, ke tempat Erlangga yang mana sewanya jauh lebih tinggi. Ya serem juga. Berarti ini investasi ulang dengan kemungkinan apakah bisa rame atau sepi kan kita nggak tahu ya. Tapi Mhm. ya itu paling berat sih. Dan tapi kita berdoa, kita berjalan dengan iman, kita percaya, kita susun strategi gimana untuk nanti setelah pindah sana mau gimana gimananya. Dan sekarang saya bisa bilang malah justru jauh lebih baik daripada yang di Pringgading. Mhm. Seperti itu Kak Indi. Iya. Jadi memang Berarti kita awalnya emang di Pringgading ya, bro ya? awalnya Pringgading itu Mhm. awal mula kita di situ. Mhm. Makanya kan nggak ada AC, cuman kipas angin, Mhm. panas-panas, kursinya juga kursi bakso, iya apa tuh kursi plastik. Ya itu banyak yang komplain, wah ya panas gini-gini lah ya. Mhm. Mas sekarang sudah AC semua kita. Berarti abis di Pringgading langsung yang Tamrin. Ya, di Tamrin. 2023 awal kita bikin Pringgading di Februari, Mhm. 2023 akhir kita buka Mhm. Tamrin, Mhm. 2024 akhir kita buka Tembalang, 2025 kita pindah ke Erlangga. Oke. Baik, 26. silakan. Gun Sauli mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan atau apa bertanya atau menyampaikan pengalaman Anda mungkin silakan. Boleh ya. Ke Mm, 081 225 225 949 atau call in di 8455949 silakan ya. mm, Kalau mau telepon tadi ada telepon masuk sih. mm. Cuman kita lagi ngomong jadi belum bisa Iya, diputus. iya, Nah, iya. ini mungkin ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau ngelihat tren kuliner nih, kayaknya tadi Mm, udah dijelasin juga sih, cepat banget kan grow-nya, tumbuh mm, gitu ya. Ada beberapa yang kayaknya tuh jadinya mitu-mitu gitu kan. mm, Jualan, oh itu jualan ini saya juga gitu ya. Kayak yang nggak mm, apa namanya, bukan nggak yakin, tapi eh, awal dari bukanya tuh kayak nggak dipegang teguh, nggak jaga gitu ya apa ya. Kalau saya tuh istilahnya tuh nggak mau jadi legend gitu loh. mm, Tetap tetap dijaga. Ini produk pertama saya. Kalau mm, memang ada yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi banyak sekali yang berubah-berubah gitu ya. mm, Terus kalau dari Carpenter sendiri ngejaga kualitas sekaligus juga tetap punya daya tarik di mm, mata pelanggan. mm. Kalau dari kita, yang Mm-mm. pertama itu kata yang terus saya tekankan sama Mhm. tim konsisten. Mhm. Karena seringkali problem di dalam F&B itu rasanya tidak konsisten, Mhm. kualitasnya tidak konsisten. Kadang hari ini gini, besok bisa berubah. Itu yang membuat pelanggan tuh kadang lari, ya, Kak Indi. Mhm. Itu yang Ya. kita perlu perlu pegang. Dan yang kedua, Mhm. kayak tadi saya ngomong, ya kita perlu percaya bahwa barang yang kita jual itu enak, enak menurut kita. Jadi kalau mau Mhm. teman-teman mungkin ada yang mau kemitraan atau mau jual sesuatu, ya kalian harus experience dulu bahwa ini yang mau dijual itu enak. Paling nggak enak Mhm. menurut kalian deh. Kalau menurut orang Ya. lain, kita kan nggak tahu menurut kalian. Waktu Mhm. itu saya juga awal-awal panggilin saudara-saudara tuh, datang cobain, cobain. Nah, mereka komen seperti apa ya. Kalau ada yang nggak enak pun ya saya perbaiki, terus kita perbaiki. Jadi harus open tuh kritik ya untuk Mhm. masukan-masukan itu. Terus yang kedua harus saya tekankan juga ke teman-teman apa tim saya juga kita harus terus improve lebih baik lagi setiap harinya, Mhm. diperbaiki, menu juga dikembangin terus. Memang menu tidak langsung saya keluarkan semua Mhm. satu demi satu demi satu. Oke. Jadi memang kita bikin seasonal biar biar menarik juga kan. Saya Mhm. itu strategi marketing lah. Mhm. Makanya mulai ada burger, mulai ada apa, mulai pelan-pelan saya keluarin satu demi satu. Jadi supaya apa? Supaya dengan begitu
kita tuh nggak ngebosenin. Kecuali makanan kita tuh makanan-makanan yang kayak sudah legendaris di Semarang ya. Contoh nasi ayam lah, nasi ayam yang Mm-mm. dikembangin gimana lagi kan Ya, ya betul. nggak bisa. Tapi kan sudah nasi Mm-mm. ayam, nasi pecel ya segitu-gitu aja kan nggak mungkin Mm-mm. di, dirubah. Tapi kalau makanan seperti steak, seperti makanan Western itu kan masih bisa terus di banyak Mm-mm. ruang untuk kita kita kembangkan menu-menu baru. Nah, itu yang bikin bikin lebih menarik ya. Terus ya Mm-mm. ada promo-promo, Mm-mm. terus di-upgrade peralatan-peralatan dapur, peralatan-peralatan makan, cara kita nge-serve-nya itu kita Mm-mm. terus pelajari. Jadi saya kalau pergi kemana makan, lihat, ih kok bagus ya, nah itu saya implementasikan. Jadi Mm-mm. belajarlah seorang business owner juga perlu terus belajar sih. Kalau kita Mm-mm. belajar, kita kacamata kuda, ya kita nggak akan kemana-mana. Seperti itu doang. Nanti ujung-ujungnya ditinggalkan orang seperti itu. Mm-mm. Harus Ya, tetap improve. mm-mm. Berarti selain juga pelayanan dari anak-anak yang sudah di-train ya, Hmm. eh, pengalaman mereka makan dan pengalaman mereka dilayani juga termasuk di dalamnya ya, Pak Sri. Iya, iya, Mm-mm. betul, betul. Mm-mm. Jadi kita mulai berikan SOP-SOP tambahan Mm-mm. untuk mereka supaya nanti ketika ada customer yang minta begini, begitu kita bisa handle dengan baik. Seperti itu sih. Oke, ini ada pertanyaan nih kayaknya tadi sudah dijawab sedikit, Hmm, tapi boleh ya. hmm, Eh, Selamat siang, Kak. Saya hmm, baru mau mulai usaha makanan dari rumah. hmm. Kalau menurut Kakak lebih penting fokus bikin produk yang sempurna dulu atau langsung jual sambil terus belajar dari pelanggan? Nah, itu sebenarnya gini sih, Kak. Eh, Kalau kita ngomong produk yang sempurna tuh kategori sempurna seperti apa? Itu kan Mhm. kita perlu definisikan. Yes. Mm-mm. Misalkan kita jualan apa ya? Contoh arem-arem ya, jualan Mhm. arem-arem lah. Definisi arem-arem yang sempurna itu apa? Mhm. Ya kan sulit untuk Mhm. didefinisikan. Tapi yang bisa kita kita anggap arem-arem yang sempurna itu pertama misalkan tidak nyego itu maksudnya yang Mhm. benar-benar kayak lontong Ya. bagus, Mhm. isinya banyak, rasanya enak dan sedemikian. Wes pokoknya kakak mungkin yang tahu ya kualitas Mhm. yang baik dari produk kakak itu apa. Tapi kalau Mhm. nunggu sempurna, sempurna itu seperti apa itu kan sulit. Jadi Mhm. lebih baik kalau menurut kakak enak, cobain aja ke beberapa orang kan, survei kan. Coba aja Oh, yes. bikin bikin 10, 20 bagiin ke orang-orang enak nggak? Yang ngomong enak berapa? Misalkan dari 20 yang kita bagi, yang ngomong enak cuma satu lah, berarti jangan dijual, harus diperbaiki rasanya. Tapi kalau dari 20 yang ngomong enak 18 atau Mhm. 15 ya berarti mayoritas suka. Yang lima Mhm. mungkin lagi nggak suka atau memang nggak suka Mhm. atau seleranya beda kan macam-macam. Jadi kita bisa Mhm. lempar survei seperti itu coba bagi-bagiin aja. Misalkan Kak Indi Wow. dikasih satu gitu. Ini Kak Indi gitu. Kirim ke Good News dulu. Nah, Kami terus ada nanti 3. mulai dijual aja dan Mm-mm. nggak harus punya tempat. Kalau memang masih punyanya di rumah, ya buka di rumah kecil-kecilan atau kalau enggak daftar Gojek, daftar Mhm. Grab, terimain Ya. PO. Dulu waktu COVID saya sebelum buka Carpenter saya sama istri kita buka PO, PO Mhm. lasanya. Mhm. Kayaknya belum pernah cobain ya. Mhm. Terus saya sama Mhm. istri tiap weekend doang sih. Wow. Kita masak sendiri berdua. Kita Mhm. masak berdua dibantuin mami mertua gitu-gitu. Mhm. Nah, itu kita ya udah dari PO aja dari WA terus mulut ke mulut kita branding. Jadi kita dulu sebelum ada Carpenter sudah sempat bikin ya Wow. iseng-iseng lah resep dari mana lihat di YouTube banyak. Jadi udah nggak jadi alasan untuk kita nggak bisa do something atau Mhm. business something karena semua ada di internet sekarang. Mhm. Nih Seperti benar nih, tadi sudah dilakukan sama Bro Yogi juga nih yang penanyanya ya. Hmm. Jadi yang tanya sudah dijawab tadi ya, artinya dibagi dulu surveinya seperti itu ya. Kalau Hmm. yang sempurna didefinisikan dulu. Hmm. Hmm. Oke, well ini berikutnya nih. Hmm. Eh Selamat siang Kak, ini mau tanya nih sebagai pelanggan, Hmm. saya biasanya balik lagi ke restoran karena pelayanannya. Hmm. Kalau ada pelanggan, oh ini titik. Kalau ada pelanggan yang kecewa atau komplain, Hmm. bagaimana cara The Carpenter Stick mengubah pengalaman negatif itu menjadi pelanggan yang tetap loyal? Nah, biasanya kan saya kasih apa kita kan ada handphone untuk
nomor untuk komplain. Oh, Nah, oke. seperti itu atau Oke. biasa tuh banyak yang komplain Mhm. nge-DM kita di Instagram kita. Instagram tuh Mhm. soalnya yang pegang kan kita sendiri. Jadi Mhm. sebagai owner kita handle sendiri. Jadi Mhm. misalkan ada yang komplain, contoh, eh, oh ini kemarin saya makan di tempat Bapak, eh misalkan apa? Oh, saya minta kematangan ini, ngasihnya kematangan ternyata atau apa. Mhm. Terus ini gimana? Nah, kalau hal-hal seperti itu dan langsung feedback ke saya, feedback ke IG terutama lah biar lebih cepat, itu pasti saya lakukan penggantian. Saya berikan ke mereka, silakan datang kembali, Pak Bu, kami mohon Mhm. maaf, silakan datang dan kita akan berikan permintaan maaf. Kita Mhm. akan ganti steak yang Mhm. harusnya Bapak Ibu makan. Jadi ya customer bagi kita kita merasa bahwa mereka Mhm. deserve untuk mendapatkan layak untuk mendapatkan Mhm. yang terbaik. Kalau itu nggak terbaik, kami akan berikan penggantian. Kita akan replace. Nah, Mhm. ini pun juga sebenarnya cukup tricky ya, Kak Indi Mhm. dan Mhm. pendengar sekalian. Karena dulu saya pernah pengalaman, saya bikin gitu. Nah, ada juga pelanggan-pelanggan yang maaf kurang Mhm. kurang pas lah istilahnya itu Mhm. ya. Misal nih ngomong, ini kok dagingnya alot, nah, tapi sudah dimakan tinggal satu suap sisanya. Dia baru ngomong alot. Lah kalau seperti itu ya saya agak susah juga untuk komen. Biasanya saya ya minta maaf kalau dagingnya alot kami akan perbaiki. Udah gitu aja. Mhm. Tapi kalau Mhm. misalkan baru dimakan satu suap gitu kan masih Mhm. kelihatan gede Mhm. dagingnya kan. Dia ngomong alot ya, ya oke kami akan tarik sih. Dan saya Mhm. akan cek di belakang pasti kalau Mhm. memang tidak layak kami akan gantikan dengan yang baru seperti itu. Mhm. Jadi memang kadang ya ada yang kayak gitu, yang angel nakal-nakal gitu. Jadi sudah habis, tinggal piringnya aja ngomong kok matangannya tidak sesuai. Nah ya kalau tidak sesuai ya ngomong dari awal. Nah itu pun saya sudah ada SOP-nya dengan Mhm. karyawan-karyawan saya. Apabila ketemu customer-customer yang memang niatnya mau abuse Mhm. kami, ya kita mohon maaf, kita harus tegas untuk berkata tidak. Tapi kalau memang itu kesalahan kami atau memang kami juga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan request, kami akan melakukan tanggung jawab dan ganti. Mhm. Experience seperti itu sih Kak. Dan kalau Mhm. misalkan yang dialami dengan karyawannya, misal Ya. karyawannya jutek atau apa ya silakan aja. Mhm. Kan ada name tag-nya tuh. Disebut Mhm. aja namanya, cabang di mana, kirimkan ke IG kami akan follow up segera pasti. Seperti Ya itu. menarik nih, Ya, menarik ya. ya. Jadi memang kalau saya tarik ke belakang tadi, memang yang paling penting tuh SOP ya. Ya, SOP itu SOP. bikin satu apa namanya, buat buat mungkin SDM yang memang mereka nggak expert masak pun tetap bisa gitu kan. Jadi kayak nggak ada alasan saya nggak bisa gitu karena sudah ada urutan dan sebagainya. Ini menarik. Betul. Oke, terus lagi menjawab pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Siap. Terus yang berikutnya, eh, mau tanya nih Kak, sekarang promosi lewat media sosial penting banget. Kalau menurut Kakak, apakah konten yang bagus saja sudah cukup atau kualitas produk tetap nomor satu? Oke, jadi gini. Mhm. Promosi sosial media itu untuk saat ini sangat efektif dan Mhm. sangat eh menurut saya lebih ekonomis daripada Mhm. kita bikin kayak flyer, bikin apa, Mhm. spanduk itu kan mahal Ya. sekali ya untuk pajak dan lain-lainnya. Jadi Mhm. itu sosial media aja dilihat oleh ratusan ribu orang, mungkin Mhm. kadang kalau kita beruntung bisa jutaan orang. Mhm. Hanya saja gini loh, sosial media itu hanya bertugas mendatangkan pelanggan. Ya. Yang bertugas membuat pelanggan itu puas dan datang kembali setelah kita melakukan pelayanan produk yang baik. Jadi jangan salahkan kita sudah bayar apa nih sosial media nih. Mhm. Mereka datang habis itu kok tetap sepi. Ya mungkin mereka tidak puas dengan pelayanan kita. Mhm. Jadi jangan sampai teman-teman atau penggiat bisnis kalian membayar nih misalkan oh influencer atau apa datang ngiklanin lah istilahnya. Habis itu Mhm. datang banyak banget orang kitanya sendiri nggak siap. Nah itu kan Ya. jadi bumerang hati-hati. Misalkan wah datang ternyata weekend ramai sekali kita pegawai cuma ada dua atau tiga. Mhm. Wah akhirnya menunggu lama 1 jam 2 jam 3 jam dapat feedback komplain malah Mhm. wah itu malah jadi kacau. Jadi lebih Iya. baik disiapkan dulu kitanya kuat,
Mhm. Setelah itu baru kita undang iklan-iklan seperti itu. Tapi itu sebenarnya cukup cukup menarik sih, cukup Mhm. sangat efektif sekali Mhm. bagi kami juga. Sosial media penting, bikin konten-konten. Kalau Mhm. kalian lihat sosial media kita kan hampir 20.000 tuh followernya. Itu Mhm. kita nggak beli, kita Mhm. memang memang apa natural ya Mhm. dari waktu Organik. organik ya, kok natural. Nah, itu menarik nih, soalnya jadi memang, Hmm. kayak promosi itu penting. Hmm. Tadi kalau Bro Yogi bilang Hmm. mereka tuh kayak mendatangkan mendatangkan pelanggan, tapi balik lagi nih, kitanya siap apa belum ya, Gensol ya. Jadi buat Anda berharap itu menjawab karena kesiapan kita yang penting ya. Udah pada Hmm. datang terus ternyata kita late dalam segala hal. Waduh, itu ya nanti mereka juga kayak bisa in Japanese is kapok gitu ya. Apa? Karena Khawatirnya begitu nggak balik lagi. Mm-mm. betul, karena malah jadi bumerang untuk kita. Kita Iya, nggak siap betul. untuk terima banyak sekali customer. Jadi kayaknya memang harus banyak yang disiapin ya Bro Yogi ya. Betul, Sebelum betul, kita promote itu kita harus ready betul. eh, dengan kapasitas, kemudian kapasitas juga nanti diukur lagi kalau tadi Bro Yogi sempat Hmm. bilang semuanya Hmm. itu terukur itu saya Betul, sepakat banget sih dalam segala hal mesti terukur karena kalau enggak kita bakalan bingung juga kan betul. apa gubrak-gubrak lah ya. Hmm. Waktu semuanya datang ternyata kita nggak siap. Ya, itu yang cukup baik. Semua harus Sa- diukur. F&B Harus itu diukur. semua harus diukur. Kalau nggak Mm-mm. bahaya sekali. Meleset sedikit bahaya. Yes, ini satu lagi, Hmm? ya Poli pertanyaan terakhir ya. Nah, Hmm. eh, mau tanya nih Kak, kalau suatu saat bisnis sedang sepi, apa Hmm. yang biasanya dievaluasi lebih dulu? Menu, promosi, pelayanan, atau hal lain? Nah, bisnis sepi itu, jadi gini, setelah saya 4 tahun di dunia F&B ini, saya Mm-mm. mempelajari ada season sepi memang. Jadi akan ada Mhm. waktu-waktu bulan-bulan tertentu itu sepi. Misalkan Mhm. habis Lebaran itu sepi. Mhm. Mau masuk sekolah itu sepi. Waktu orang-orang Mhm. bayar sekolah untuk masuk, terus sepinya bukannya sepi sekali, tapi omset turun lah pasti. Terus Mhm. setelah Natal, nah seperti pokoknya setelah di liburan-liburan itu tuh biasanya omset akan menurun. Nah, Mhm. ketika omset menurun, sebenarnya kalau dari Carpenter sendiri yang kita lakukan, kita evaluasi itu setiap waktu sih. Kita nggak nungguin sampai omset turun, kenapa ini enggak. Tapi kita evaluasi, kita benerin terus. Nah, justru ketika ketika apa namanya omset sedang turun, berarti kan karyawan sedang nggak banyak kerjaan nih. Nah, itu Mhm. saya minta mereka untuk banyak lakukan hal yang lain, misalkan kayak beres-beresin barang-barang yang selama ini mungkin menumpuk atau apa, diberesin, dibersihin, dicat ulang Mhm. apa, kayak kita prepare lah untuk the next wave karya apa Mhm. customer lagi gitu loh. Jadi kita ready ketika itu, kita hitung ulang stocking kayak piring-piring, sendok, garpu, pisau itu kan mesti berkurang ya, baik itu Mhm. hilang, patah, pecah. Nah, itu Mhm. kita benahi semua secara teknisnya. Terus kalau di sisi development ya di waktu-waktu seperti itu kakak saya lebih banyak development menu-menu baru, nyoba trial-trial, manggil orang, cobain enak enggak gitu loh. Terus kalau saya ya saya mulai ke restoran-restoran lain, lihat studi banding, oh ini apa yang kita bisa pelajari dari mereka. Atau kalau misal ya sedang pikir mau bikin cabang lagi ya muter-muter lihat-lihat tempat yang kira-kira potensi di mana, tanya-tanya harga. Jadi kayak kita pikirkan itu semua di masa-masa menunggu. Jadi kadang Mhm. tuh memang Tuhan izinkan ada masa seperti itu agar kita agak bersahabat sedikit, Mhm. sabar, agak agak kendor sedikit lah. Tapi kita mikirkan hal-hal yang lain supaya lebih tenang. Bisa Wah, mikir ini gitu. ternyata soalnya banyak sekali yang harus dikerjakan. Apa Nah, ya? Geraknya tuh banyak banget kalau tadi Mas Bro cerita ya. nah, Kakaknya semuanya tuh jadi beberapa hal dilakukan sekaligus nih. Kalau hmm, Pak Suja tidak diem merenungkan tetapi nah, nah. terus memikirkan. Memang nggak bisa sih namanya pebisnis ya gitu Sol ya. Nggak Nah, bisa nggak bisa tidak ya, satu banyak orang-orang yang harus
pelihara. Iya, di pundaknya tuh banyak ya. Jadi kita nggak bisa diem ternyata ya. Mungkin buat Genusoli semua yang pemula atau yang Hmm. sedang juga mungkin yang tanya ini juga sedang berbisnis, cuman Oh, hmm. kalau sepi itu ngapain ya? Bingung, dinikmati atau apa? Ternyata ada beberapa hal yang dilakukan nih, soalnya Ah, pengembangan apa di beberapa sisi lah yang Anda perlu. hmm. Semuanya tadi yang disebutin promo dan sebagainya dan menu itu ternyata semuanya jadi part of yang dievaluasi ternyata ya, Pak Betul, Sri. betul, betul. Promo itu penting. Wah, satu lagi orang Semarang Mm-mm. suka promo. Betul sekali. Waduh, kalau nggak promo saya udahlah. Saya juga begitu. Nah, Kalau nggak promo tuh kayak yang, aduh, iya. sayang banget gitu. Beli Terus apa-apa enggak, kalau nggak promo. orang-orang datang customer tuh pertanyaan pertama bukan apa tuh, promonya apa? Nah, seperti Ada itu. promo nggak? Nah, jadi Ada itu memang bundling nggak? memang kesukaan orang Semarang. Ya, Itu dia. gitu. Sudah memang udah ngerti nih karakternya orang Semarang ya. Iya, Pertanyaan saya terakhir ini kayaknya tadi udah dijawab ya. nggak Nah, apa-apa, apa Kak? kalau hari ini ada anak muda yang Hmm. juga buka bisnis kuliner, tapi masih Hmm. ragu untuk memulai, mungkin ada tiga hal yang menurut Bro Yogi wajib mereka siapkan sebelum membuka pintu usaha pertama nih. Oke, kalau memang mau buka F&B atau apapun lah, bisnis Mhm, apapun yang teman-teman sekarang sedang pergumulkan, doakan atau usahakan. Ya pertama teman-teman harus melajari ini sebenarnya common dalam manajemen mhm, ilmu manajemen SWOT ya tahu ya mhm. SWOT itu Strength, Yes. Weakness, Opportunity dan Threat itu Mhm, apa sih kok itu wes nanti lihatan di mhm, Google nanti diajari sama ChatGPT dan Google bacaan tapi di situ mhm, kita melajari kekuatan kita tuh di mana. Jadi kalau mhm, mau bikin sebuah bisnis jangan bisnis yang melenceng jauh. Contoh misalkan saya di F&B, terus tiba-tiba saya ngomong ke Kak Indi, Kak saya mau buka bisnis. Bisnis apa? Oh, misalkan saya mau buka bisnis jadi jual beli mobil. Loh, itu kan jauh sekali. Atau misalkan jual baju. Loh kan, mhm, atau produksi. Kan nggak nyambung lah. Yang mhm, kalian good at di mana? Kalian mhm, bagusnya di mana? Itu strength kalian. Terus apa? Dipikirkan, direnungkan. Kalau saya bikin ini kelebihan saya daripada yang lain apa? Kan mhm, kita harus bikin sesuatu yang lebih baik. Kalau enggak alasannya apa? Kenapa orang harus makan di tempat kamu daripada di orang lain? Nah, mhm, oh tempatnya menarik. Nah, berarti kan kamu harus buat sebuah tempat yang menarik, ya mhm, toh. Terus weakness-nya apa? Oh, aku tuh kurang bisa ini. Ya berarti kamu harus belajar dalam hal ini. Misalnya aku nggak bisa cara ngatur cash flow ya belajarlah untuk ngatur mhm, cash flow gimana ambil ilmunya aku nggak bisa memanage orang nah belajarlah memanage orang dibenahi-benahi semua nah, mhm, terus dilihat opportunity-nya opportunity itu bisa dari tempatnya di mana jadi jangan misalkan kayak eh, bangun sesuatu tetapi tempatnya sendiri misalkan kayak di desa di pegunungan yang sulit dijangkau, orang mau ke sana aja effort, wah ya susah sekali. Kalau bisa yang saya bukan berarti ngomong harus di tengah kota ya. Yang penting aksesnya itu mudah di dicapai, dijangkau mhm, untuk orang bisa bisa ke sana gitu loh. mhm, Nah, itu terus threat tuh ngomongin apa sih kompetitor. Kompetitor kita itu siapa saja kita perlu tahu. Jadi ini unik ini sebenarnya di Alkitab diajarin loh di ketika bangsa mhm, Israel mau masuk ke tanah Kanaan kan mereka mhm, disuruh mengintai itu masuk. Coba mhm, masuk dulu, lihat dulu, dipelajari, dilihat dari situ kalian akan lihat opportunity apa yang Tuhan sudah sediakan mhm, tantanganmu apa, weaknessmu apa, tapi di situ jangan lupa strength. Strength itu termasuk apa ya? Ada favornya Tuhan di situ. Kadang kan, wah itu kok bisa ini kita anu, jalan aja kita percaya ada penyertaan Tuhan kok. mhm, Kayak gitu sih Kak. Jadi jangan mhm. asal jebur ya iman beriman Ya. beriman tapi iman yang dipersiapkan. Yes, setuju. Ah, Mhm, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih kalau tiga hal ya mhm, itu empat mhm. malah. Mbak, nggak boleh cuma nekat ya Gun Soli ya. Nggak boleh cuma Karena nekat. memang kita masuk tuh nanti tantangannya banyak daripada kita bingung. Kalau dalam tanda kutip saya tuh pernah menyimpulkan kayaknya lebih lebih aman ribet di depan. Kan Mm-mm. daripada kita nanti ribet di belakang kayaknya kita gampang gitu ya. Oh, santai gitu ya.
Tapi ternyata nanti di belakang tuh lebih ribet. Mhm. Mending kayak kita ribet di depan, persiapkan segala macam. Ini tadi kompak banget loh yang Mhm. disampaikan Bro Yogi itu tadi ya. Mhm. Padat banget dan kayaknya kalau Anda kepingin berbisnis sudah bisa reach out ini, bisa nangkep apa yang dimaksud dengan Bro Yogi ini ya. Mhm. SWOT itu penting banget. Tantangan Mhm. segala macam tadi udah disebutin. Mhm. Oke, well, sebelum berakhir nih, seperti biasa, pesan semangat, closing statement. Ya, apapun yang mendengar sekalian, mungkin yang saya ceritakan ini pengalaman Mhm, saya ya. Saya tidak langsung jadi kayak sekarang dalam 4 tahun ini banyak hal yang saya lewati, suka dukanya, ketipu sana sini, dan lain-lain. Nah ini mhm, istilahnya inti sarinya selama 4 tahun lah. Belajarlah dari orang-orang yang sudah melewati, supaya kita tuh tidak perlu melewati kegagalan yang sama. mhm, Jadi kalau mau bisnis, mau apa, selama hatimu yakin, kamu doa, Tuhan tuh pasti akan ngasih 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 jalan, ngasih cara lah untuk kita bisa masuk ke situ. Ya lakukan sepenuh hati. mhm, Terus yang kedua, jangan kebanyakan komplain. Dah, positif, percaya, jalan. Kalau ngantem masalah, ngadepi masalah, cari solusinya apa. Kalau bingung, doa, tanya orang-orang yang berpengalaman, ikut seminar-seminar, equipping terus. mhm. Apa istilahnya, oke kita sekarang bodoh, tapi jangan bodoh terus. Kita harus jadi lebih bijaksana, lebih pinter, lebih lebih wise lagi dalam mengatur segala sesuatunya. Pasti Tuhan berkati kok. Oh, Asalkan hati-hati penggunaan keuangan juga, jangan asal, wah sudah ada duit nih, wah ganti ya semua diganti. Nggak harus dihitung, semua harus diukur dengan baik supaya di masa-masa gini, di dalam bisnis tidak selalu masa menuai, selalu akan ada masa di mana itu musim kering, masa di mana itu kita harus menabur. Nah, persiapkan bekal ketika kita melewati masa-masa itu, teman-teman. Karena kadang banyak orang ketika masa menuai, kita terlalu euforia, wah dihabisin semua. Ketika masa kering datang, habis, nggak ada apa-apa. Nah, itu kita juga perlu perlu belajar. Ini sebenarnya prinsip Alkitab semua. Kayak Yusuf waktu kekeringan di Mesir mhm, itu kan dia nyiapin semua kan. Nah, jadi ya belajarlah dari firman juga banyak, dari orang-orang sukses. mhm, Eh, kita bisa belajar dari YouTube semua ada sekarang mhm. belajar. Jadi jangan nonton drakor aja. Harus seimbang. Seperti itu sih Kak, kurang lebihnya. Yes, ini Hmm, tambahan dari YouTube Good News ya nanti ya. hmm. Oke, baik Yusuli, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, jadi bahan pertimbangan dan jadi pengingat yang baik buat kita. Finally, saya Indi Saya Yogi. untuk Good News FM, be Good News for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless. God bless you.